Sudah lama terjun di sosial media tapi kamu ngerasa hidup di situ-situ aja. Udah ikut affiliate sana, affiliate sini dan ternyata cuannya masih aja gocap, gocap dan gocap. Mau bangun bisnis, yang ada kita harus ada modal yang cukup besar. Bahkan lebih parahnya lagi kita nggak bisa naik kelas. Dan percaya atau tidak, sebagian orang banyak terjebak dalam pola pikir seperti itu. Jadi pada prinsipnya kalau kamu memang baru aja terjun di sosial media tahun 2025 ini, dan kamu tonton konten sampai habis, mungkin kamu akan bisa mendapatkan insight bagaimana cara memulai semuanya supaya tetap dalam jalur dan pattern yang oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Akan menarik sekali ya setelah berjalan 4 tahun sosial media, dan akan ngerasa bahwa ini mungkin sudah waktunya juga akan untuk memperlihatkan bahwa ternyata selama ini apa yang akan bangun itu adalah sia-sia. Ya, kenapa dibilang sia-sia? Tahun 2022 yang lalu, Akang bangkrut dari perusahaan dan bahkan dari frustasi. Seringkali Akang meratapi hidup karena biasanya dapat uang jutaan setiap hari ya. Pada akhirnya ketika perusahaan tutup, Akang malah hanya susah cari uang. Buat ngerokok pun susah banget. Dan Akang ngerasa kalau bangun usaha itu harus pakai modal yang cukup besar. Tapi nyatanya semua itu salah karena Akang saat itu tidak punya plan yang cukup bagus. Nah, kenapa sih Akang ngerasa tidak punya plan cukup bagus? Yang pertama, saat Akang mulai terjun di affiliate marketing, Akang terdistract oleh hal-hal yang bisa mendatangkan hasil dengan cepat. Contoh seperti menulis novel ya. Ketika 3 bulan pertama ya Akang bisa menghasilkan uang ratusan dolar, ya cukup lumayan lah. Itu sangat senang banget ya ketika dapat uang segitu. Tapi nyatanya novel itu pun tidak berlanjut karena Akang keburu disibukkan oleh banyaknya sampel yang berdatangan ketika jadi affiliate di Shopee dan TikTok. Namun ketika diperhitungkan lagi live streaming setara 4-5 jam, kemudian yang akan dapat cuma 50 ribu, 100 ribu, itu masih belum nutupin. Sementara alat yang akan kumpulkan ini semua bukan dari hasil affiliate, bukan juga hasil dari konten, tapi hasil dari novel. Dan sepertinya itu nggak balik modal. Kemudian pada saat Akang sudah ngerasa di affiliate itu nggak worth, lalu Akang iseng ngambil kelas digital marketing dan ternyata harus punya modal juga untuk beriklan, dan Akang akhirnya stuck juga di situ. Nah, menariknya adalah beberapa hari yang lalu Akang ditelepon oleh teman Akang yang sudah hampir 20 tahun kita bareng-bareng, harus datang ke sebuah perusahaan. Nah, perusahaan ini adalah sebuah perusahaan yang mungkin saat ini sedang dalam masa transisi. Akang melihat di sana banyak sekali peluang-peluang bisnis yang bisa dijalankan. Kenapa sih Akang bisa bicara seperti itu ya? Karena Akang pernah menjalani banyak bisnis di tahun 2013 yang lalu, mulai dari jadi kontraktor, jadi seorang retailer, bahkan jadi marketing umroh, dan bahkan saat itu pun dengan negongnya Akang juga bermain di hidroponik. Nah, ketika Akang melihat peluang di situ, Akang teringat ketika selama 4 tahun itu di sosial media pernah jadi affiliate marketing, kemudian pernah ambil kelas digital marketing, kelas copywriting, dan ikut kelas belajar bikin website via WordPress. Ternyata akhirnya manfaat juga. Kenapa sih manfaat juga? Nah, perusahaan ini tuh belum ada pemasaran melalui digital. Dan ini adalah menjadi sebuah peluang Akang untuk menunjukkan bahwa ini loh, gue punya value di sini. Benar saja. Saat itu Akang bertemu dengan brand owner yang ternyata belum punya website, belum punya sosial media, dan mereka masih mengandalkan mulut ke mulut marketingnya. Kebayang dong kalau kita masih ngandelin mulut ke mulut, karena pola pikirnya gue cukup orderan dari satu orang yang penting banyak gitu. Tapi kan masalahnya kalau kita ngandelin dari satu orang itu ternyata sudah dihantam oleh kompetitor, itu kan yang akhirnya malah bisa hilang orderan. Nah, di sini Akang mulai berpikir gimana caranya gue bisa nunjukin bahwa lu tuh bikin website kayak begini, dan ini tuh bisa ngedatengin traffic, bisa ngedatengin penjualan dengan cara kita coba untuk lempar di beberapa penyedia advertising. Ya contohnya seperti di TikTok, di Meta Ads atau di Google Ads. Nah, di situ kan berpikir, gua harus harus bikin website untuk samplingnya atau mockupnya, dan nggak mungkin juga dong bikin di website Akang karena belum ada dealing di sana. Nah, akhirnya Akang bermodalkan YouTube, cari tahu ternyata ada sebuah tools yang namanya Figma. Nah, di Figma ini kan cukup awam sekali. Akang belum pernah bikin apa-apa di sana, dan setelah dipelajari UX dan UI itu kan cukup berat sekali ya, banyak fiturnya, banyak juga hal-hal lainnya. Nah, di situ Akang dipaksa untuk bisa. Meskipun dengan cara self learning, harus dari YouTube ke YouTube, cari oh ini yang tutorialnya bagus, oh ini yang enak tutorialnya, oh ini. Dan pada akhirnya bisa sampai memperlihatkan oh ini loh hasilnya, meskipun di mata teman-teman semua yang sudah expert ini mungkin hasilnya jelek banget, tapi setidaknya
Akang pengen ngeliatin bahwa lu butuh website seperti ini untuk apa? Untuk collecting yang namanya smart list audience, dan ini juga sebagai jembatan ketika konten lu sosial media itu nanti sudah mulai beranjak besar. Kebayang perusahaan sudah berdiri tahunan tapi masih belum dikenal seluruh Indonesia, padahal orderan cukup banyak, masih underground. Nah, ketika kita sudah punya value atau punya pengalaman di beberapa tahun ke belakang, Akang sendiri ngerasa, oh iya, membangun sebuah bisnis itu bukan dengan modal uang saja, tapi kita bisa nunjukin value dan skill kita dengan membangun sebuah networking yang baik. Mungkin bagi, kamu semua yang nonton konten ini ngerasa, "Gue dapat networking di mana?" Ya sama, Kang pun sama seperti itu. Setelah 4 tahun diajak kerja sama sana sini, kemudian juga ngelihat Akang juga apalagi zaman sekarang yang ceritanya, "Yuk, kolaborasi, gua kasih lu kelas tapi harganya sekian dan gak sesuai dengan effort kita bikin video," itu kan malah bikin jengkel. Karena kita jualan pun juga tetap harus effort ngebagusin produk mereka, sementara kita nggak tahu kualitas produk mereka seperti apa. Nah, nyatanya adalah Tuhan memberikan jalan seperti itu kepada kita melalui seorang teman atau melalui sebuah konten yang bisa kamu coba lempar. Karena saat sekarang berhenti jadi orang asing di sosial media. Kalau kamu hanya bertahan di live streamingnya online shop, ya yang ada kamu pengen belanja terus. Kamu misalnya stay-nya di orang-orang yang seneng joget, ya mungkin mata kamu hanya akan sampai situ saja. Tapi ketika kamu mau belajar mencari skill yang kamu butuhkan, meskipun banyak skill yang harus dipelajari, tapi kamu tentukan saja skill apa yang cocok buat diri kamu sendiri. Nah, menariknya adalah ketika akan presentasi di hadapan brand owner tersebut, dia sangat suka sekali. Dan pada akhirnya akan dikasih waktu 5 hari untuk membuat sebuah mock up, mulai dari mock up website, kemudian cara ngebangun Instagram, meskipun Akang belum punya pengalaman, tapi setidaknya Akang mengerti bagaimana caranya untuk nge-branding sebuah akun. Ya meskipun ini harus dilakukan secara berbayar karena memang itu jalan satu-satunya bagi sebuah perusahaan jika ingin besar. Kalau bagi kita yang memang baru terjun, setidaknya kita mau bangun networking kemudian jual skill kita itu lebih baik lagi. Jadi makanya buat kamu semua di tengah gempuran seperti ini, coba sisihkan dulu ego kalian yang harus ada modal sekian rupiah. Kalau kamu baru aja dapat pesangon, apakah pesangon itu cukup untuk hidup kamu selama 3 tahun ke depan? Kalau kamu orang yang baru cari kerja, apakah kamu sudah punya cukup modal untuk memulai semuanya? Lalu apakah kamu punya keberanian untuk mendapatkan sebuah resiko? Karena menjadi seorang pebisnis itu tentunya harus punya mental yang cukup kuat. Pengalaman Akang selama 9 tahun membangun usaha itu tidak sekali dua kali jatuh, bisa sampai 5 6 kali, tapi tidak surut di situ. Karena di situ Akang banyak belajar. Nah, konsepnya adalah ketika kamu ingin membangun semuanya dari nol, kamu harus siapkan yang namanya skill dan value kamu. Coba kamu lempar di sosial media. Setelah itu kamu coba pelajari skill-skill yang kamu butuhkan. Yang berikutnya adalah kamu bangun yang namanya networking. Justru dengan networking itulah di mana kamu bisa menjual skill kamu. Dan ketika kamu misalnya nanti sudah menemukan sebuah problem, kamu berpikir dengan keras lalu bisa menyelesaikan itu semua, disitulah kamu akan mendapatkan sebuah kebanggaan bahwa iya, ternyata gua expert di sini, gua ngerti di sini, gua bisa solve problem ini, dan pada akhirnya dengan sendirinya uang pun akan ngikutin kamu. Bukan masalah Tuhan yang tidak memberikan rezeki buat kamu, tapi kamu yang terlalu egois, ingin selalu diikuti oleh Tuhan keinginannya.